Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha lahumuha wa la dima'uha walakinal taqwa minkum. Kadzalika sakhara lakum litukabbirullaha ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim. Sungguh daging dan darah binatang yang kamu korbankan itu sekali-kali tidak akan pernah mencapai ridhonya Allah. Yang akan mencapai ridhonya Allah adalah nilai-nilai ketakwaan di antara kamu. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah atas nikmat yang telah diberikannya kepada kamu. Dan beri kabar gembiralah orang-orang yang berbuat kebajikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Hajj ayat yang ke-37. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kembali ucapan rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai detik ini limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya masih Allah berikan kepada kita bersama, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku seorang laki-laki yang sudah baligh dan berakal sehat pula, yakninya melaksanakan ibadah Jumat saat ini. Kemudian selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan yang diapit oleh dua hari raya. Kenapa khatib sebut kita berada di bulan yang diapit oleh dua hari raya? Kemarin di bulan Syawal kita melaksanakan yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Sekarang kita berada di bulan Zulqaidah. Tepatnya sekarang kita berada tanggal 18 Zulqaidah tahun 1446 Hijriah. Di depan mata kita ada satu hari raya lagi yang akan kita rayakan bersama. Apa itu? Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Haji, atau juga disebut dengan Hari Raya Kurban, yang kita laksanakan nanti pada tanggal 10 Zulhijjah. Bapak dan saudara, kalau kita tilik dan perhatikan dua hari raya yang telah kita laksanakan dan akan kita laksanakan ke depan, nuansa kedua-duanya, harapan Allah kedua-duanya adalah untuk menjadikan kita makhluk yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah hari raya Idul Fitri kemarin kita merayakan menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, yang bermuara kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu Bapak dan saudaraku, di depan nanti kita akan rayakan hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Adha, hari raya haji, yang nuansanya juga ternyata arahnya ke sana untuk menjadi orang-orang yang bertakwa itu. Apa kata Allah di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37 tadi? Allah katakan, la yanalallaha lahumuha wala dima'uha walakiyanallahu taqwa minkum. Allah tidak akan lihat, Allah tidak akan hitung, Allah tidak akan saksikan, Allah tidak akan nilai darah dan daging binatang yang kita korbankan pada hari raya Idul Adha nanti. Allah cuma akan lihat, Allah cuma akan hitung, Allah cuma akan nilai ketakwaan yang kita munculkan di sana. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, begitu pentingnya ketakwaan itu. Dia diapit oleh 2 hari raya, namun nuansanya tetap menjadi kita manusia yang bertakwa. Bapak, kenapa kita bertakwa? Karena itu yang memuliakan kita, Pak. Allah tidak melihat khatib yang sedang berbicara atau bapak yang sedang mendengarkan di bawah sana. Allah tidak melihat seorang pejabat di atas atau kita rakyat di bawah sini. Allah tidak lihat tampang gagah kita. Allah tidak lihat perangai, tapi apa yang Allah perlihatkan, Pak, yang Allah lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Bapak, takwa yang bagaimana sesungguhnya? Maka pada kesempatan ini khatib akan coba mengulas. Mungkin ada ulama yang menafsirkan takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul adanya. Ada pula ulama yang akan menafsirkan takwa itu adalah orang yang taat melaksanakan perintah Allah dan tidak takut melaksanakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Iya, betul juga itu yang namanya takwa. Ada juga ulama yang menafsirkan takwa itu dari 4 huruf ketakwaan itu. Ada namanya tawadu, ada namanya waro, ada namanya yakin. Namun Bapak dan saudaraku, pada kesempatan ini khatib akan coba merujuk tentang apa takwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab ketika Umar ditanya oleh sahabat, "Ya Amirul Mukminin, ma huwa taqwa?" Ya Amirul Mukminin, apa itu yang disebut dengan takwa? Bapak, Umar waktu itu tidak langsung menjawab, tapi Umar melontarkan kembali pertanyaan kepada orang yang menanya itu. Wahai sahabatku, sebelum aku jawab pertanyaanmu itu, tolong jawab dulu pertanyaan saya. Apa itu ya Amirul Mukminin? Sekarang kamu sedang berada di satu titik, lalu kamu akan menuju tempat di depan sana, jauh, namun jalan yang akan kamu lalui untuk mencapai tujuanmu itu sempit, licin, kecil sekali. Dan sementara di sisi kananmu ada jurang yang dalam yang menganga. Andai kata kamu terpeleset lalu jatuh ke arah kanan, itu pasti kamu akan jatuh masuk ke dalam jurang itu. Sementara di sisi kirimu dinding-dinding terjal, batu-batu tajam yang juga setiap saat andai kata kamu terpeleset ke arah kiri akan membuat kepalamu hancur, akan membuat badanmu remuk. Lalu bagaimana kamu berjalan wahai sahabat? Bapak, apa kata sahabat waktu itu? Tentu saja saya akan hati-hati ya Amirul Mukminin. Lalu apa kata Umar, Pak? Itulah yang dinamakan takwa. Orang yang bertakwa
selalu hati-hati dalam hidup dan kehidupan ini di atas dunia ini. Hati-hati bagaimana? Hati-hati dalam bagaimana dia menyembah Allah, dan hati-hati pula dia bagaimana dalam berhablum minan nas. Bapak, bukankah ketika kita tidak hati-hati dalam menyembah Allah, kita lalai dalam menyembah Allah, kita sembrono dalam menyembah Allah, sholat kita laksanakan, namun kita tidak perhatikan rambu-rambu dalam melaksanakan ibadah sholat itu, bahkan kita lalaikan waktunya. Apa kata Allah? Fawailil musallin, neraka wail buat orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Kenapa? Karena dia lalai dalam melaksanakan ibadah sholat itu. Ini satu bukti bahwa ketika kita tidak hati-hati, sholat pun kita, namun kita tidak hati-hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminan Allah akan tetap balas neraka wel buat orang-orang yang seperti itu. Bapak, ketika kita tidak hati-hati dalam berhablum minan nas, tidak hati-hati dalam berbuat kebajikan dengan sesama kita, apa kata Allah pula Bapak di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-112? Duribat alaihimuz zillatu ainama sukifu ila hablim minallah wa hablim minan nas. Allah akan jatuhkan derajat kita, Allah akan sungkurkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika apa? Ketika kita tidak mampu membina hubungan baik kita dengan sesama manusia. Maka Bapak dan Saudara, ibadah yang akan kita laksanakan, ibadah korban nanti, sesungguhnya nuansanya adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang mampu hati-hati dengan Allah dan hati-hati dengan sesama manusia. Karena apa Bapak dan Saudara? Karena tentu saja ketika mampu kita berbekal dengan ketakwaan itu, maka itulah sesungguhnya bekal yang terbaik yang akan kita bawa kepada mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa itu memang ternyata adalah orang yang hati-hati dalam hidup dan kehidupannya. Dia tidak mau terjerumus dalam perbuatan apa yang pernah dia laksanakan, dosa-dosa yang pernah dia kerjakan, perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Tetapi dia melihat ke depan, dia saksi ke depan, dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan melakukan perubahan total dalam hidup dan kehidupannya, sehingga nanti ketika malaikat mau datang menjemput nyawanya, dia akan menjadi orang yang tersenyum, wajahnya cerah. Karena apa? Karena bekal takwa itu telah dia persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Bapak dan saudara, di dalam surat Al-Kautsar, surat yang pendek, Allah mengingatkan kita, sungguh sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, Bapak dan saudaraku, tidak akan pernah mampu kita menghitung itu. La tuhsuha, kata Allah, kamu tidak akan pernah mampu menghitung nikmat yang aku berikan. Allah cuma minta dua, tidak banyak-banyak dalam konsep Alkitab mensyukuri nikmat itu. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah kamu dan berkorbanlah kamu. Salat artinya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah satu kali kita pun mau meninggalkan ibadah salat 5 waktu sehari semalam ini. Sesudah itu kita berkorbanlah kita. Berkorban kapan? Waktu korban itu, Bapak dan saudara, adalah ketika tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik sesudahnya. 11, 12, 13 Zulhijjah kita berkorban di sana. Bapak, mohon maaf, andai kata kita memiliki kesanggupan, andai kata kita memiliki kemampuan, namun kita tidak berkorban pada hari raya Idul Adha nanti, Rasul marah, Rasul murka. Apa kata Rasul, Bapak dan saudaraku? La yaqraba musallana, jangan sekali-kali kamu mendekati sholat id kami, kata Rasulullah. Rasulullah tidak rela, Rasulullah tidak ikhlas ketika ada orang yang mampu berkorban lalu dia tidak berkorban di hari raya mendekati sholat id Rasulullah. Maka Rasulullah tidak inginkan itu. Kenapa, Pak? Karena sesungguhnya semuanya kembali kepada kita, Bapak. Sebagai pemotivasi, setiap helai bulu binatang yang kita korbankan itu, Rasul jamin Allah akan memberikan satu kebaikan buat dia. Satu helai, satu kebaikan. Berapa helaikah binatang yang kita sembelih itu? Berapa helaikah bulu binatang yang kita korbankan itu? Allahu a'lam bishawab. Sampai detik ini belum ada ilmuwan yang bisa mampu untuk menghitung jumlah helai bulu binatang yang dikorbankan itu. Artinya apa? Allah tidak terhingga akan memberikan nilai kepada orang yang mau berkorban. Kapan diberikan, Bapak dan saudara? Dalam hadis Rasulullah, sebelum darah binatang yang kita korbankan itu jatuh menyentuh bumi, maka ketika itu kontan Allah langsung bayar setiap helai bulu itu satu kebaikan untuk kita. Sebelum darah, ketika sapi, ketika kambing, ketika kerbau, ketika unta yang kita sembelih itu, sebelum sempat menyentuh bumi darahnya, maka disitulah seluruh kebaikan-kebaikan akan lunas Allah bayar untuk kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innallaha malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibus sailin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa tazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar.